Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya di podcast Ngota Inspiratif. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alpian Putra Jega, saya seorang penulis dan juga guru. Nah, kali ini saya ingin berbincang bersama seorang narasumber yang luar biasa hebatnya. Oke, kita sapa dulu. Halo, Kak. Halo Kak Alfian, salam kenal. Alhamdulillah. Oke, oke, Kak. Silakan perkenalan terlebih dahulu, Kak. Namanya siapa, usia berapa, kemudian pendidikannya terakhir apa, dan aktivitas sekarang juga apa. Oke, salam kenal semuanya. Kenalin aku Islamiatur Rohma. Teman-teman bisa menyapa aku dengan panggilan Kak Mia nih, karena itu panggilan akrab aku biasanya Kak Mia panggilannya. Nah, untuk usia aku sekarang aku usia 23 tahun. Waduh, udah nggak muda lagi kayaknya ya. Dan aku alumni dari Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan prodi Perbandingan Mazhab. Kalau ngomongin soal aktivitas kayaknya nggak relate ya, karena sebelumnya alumni hukum, kemudian sekarang berkecimpung di dunia pendidikan, especially aku sekarang lagi jadi asisten edukator di salah satu komunitas sosial edukasi yang bernama Sekolah Gajah Wong, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman mau mengunjungi nih atau mau kontak, boleh banget nih bisa kepoin Instagramnya Sekolah Gajah Wong. Begitu, Kalvian. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata Kak Mia ini merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga. Berarti sarjana hukum ya gelarnya ya. Betul, sarjana hukum. Oke. Oke, langsung saja karena tadi udah dibocorin alumni sarjana hukum UIN Sunan Kalijaga gitu ya. Sekarang apakah itu termasuk cita-citanya Kak Mia? Bisa kuliah di sarjana hukum. Oke, jadi kalau misal ngomongin cita-cita ya, jujurnya aku dulu pas masih kecil sampai sekarang pun bahkan ngomongin soal cita-cita tuh suka berubah-ubah. Dulu pas masih kecil sempat pikiran pengen jadi dokter, kemudian beralih pengen jadi guru, kemudian sempat beralih lagi pengen jadi model, pokoknya sangat-sangat bervariasi. Tapi kenapa sih alasanku untuk mengambil sarjana hukum pada waktu itu di tahun 2018? Jadi sebenarnya aku tuh suka banget sama bidang keagamaan. Jadi kalau di aliyah tuh biasanya kan ada eee, fokus di bidang IPA, kemudian juga IPS gitu kan. Kalau saya tuh di bidang keagamaan. Nah, di situ saya suka banget sama pelajaran fikih. Pelajaran fikih soal imam mazhab kayak gitu kan. Dan pada saat itu saya juga sangat cinta bahasa Arab. Jadi memutuskan untuk mengambil program studi perbandingan mazhab, yang mana prodi perbandingan mazhab ini ternyata termasuk ke dalam Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, ketika aku udah terjun nih, udah masuk ke dalam menjadi mahasiswa perbandingan mazhab, agak kaget sebenarnya. Karena, di bayangan aku sebelumnya ketika menjadi mahasiswa perbandingan mazhab, aku bakal banyak berkecimpung untuk belajar kitab kuning, kayak gitu kan, belajar hal-hal yang berbau bahasa Arab. Tapi ternyata faktanya kita juga belajar tentang hukum, yang mana sebenarnya hukum itu agak aku hindari ketika aku di bangku SMA. Dan mau nggak mau kan ya kalau misal kita udah terjun di situ, kita harus berenang nih, harus, terjun di sana, mempelajari, ya sekiranya apa yang aku bisa pelajari, aku pelajari di sana, seperti itu. Sempet juga untuk memutuskan menjadi advokat, menjadi praktisi hukum, tapi setelah aku menjalaninya itu kayak aku kurang make sense aja sama, visi misi aku gitu, aku lebih relate sama dan concern sama hal lain. Seperti itu sih, Kak. Oke, oke, berarti termasuk jebolan perbandingan mazhab. Berarti ini mengkaji tentang empat mazhab gitu ya? Betul banget. Jadi, di prodi perbandingan mazhab kita tuh saling meng-compare gitu kan. Misal nih kita ngambil topik tentang ibadah, ibadah sholat deh misal. Nah, nanti ibadah sholat itu kita bakal kaji kalau misal tata cara ruku versi imam siapa itu bakal beda hasilnya gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali berarti ya. Oke, buat teman-teman semuanya. Jadi pada sore kali ini kita akan ngobrol inspirasi Genji membangun negeri.
Nah, di sini tentunya kita sudah kedatangan seorang alumni dari UIN Sunan Kalijaga yang mana tadi udah disebutkan ya seorang sarjana hukum. Nah, dari kacamata seorang sarjana hukum, kira-kira bagaimana ya perspektifnya tentang Indonesia saat ini, khususnya Gen Z. Nah, boleh dijawab dong Kak Mia? Oke, sebenarnya ini agak berat juga ya bagaimana, perspektif mengenai, Gen Z, terlebih saya sebagai sarjana hukum, seperti itu. Nah, kalau misal, boleh ngomong nih, sebenarnya sarjana hukum tuh sangat kompleks banget, dan di sarjana hukum kita juga nggak mempelajari satu hal saja gitu. Contoh saya bandingin mazhab, itu saya juga mempelajari hukum Islam, kemudian belum lagi kalau misal hukum positifnya, hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum advokat, masih banyak lagi dan especially mungkin kita perlu untuk, menitik beratkan pada suatu topik. Misal kita ngomongin soal gimana sih, lingkungan di Indonesia saat ini dalam perspektif hukum, seperti itu. Atau bagaimana sih cara kita melihat isu, yang sekarang lagi ramai itu mungkin politik ya, yang bentar lagi udah mulai digencar-gencarkan, seperti itu. Jadi ya harapanku sih, buat teman-teman sarjana hukum, khususnya jadi, kalian sebagai sarjana hukum tuh saran aku lebih baik untuk melek terhadap isu apapun itu. Jadi terkadang orang awam kan suka banget nanyain, "Gimana sih pendapat kamu tentang hal ini hal ini?" Nah, itu tuh kita sebagai sarjana hukum nggak boleh untuk cukup diam aja gitu, melainkan kita juga perlu untuk update terhadap isu-isu terbaru, kemudian juga khususnya, generasi Z ya, kita nggak bisa memungkiri bahwasannya generasi Z itu sebagai tombak utama calon pemimpin masa depan. Jadi mau nggak mau kita juga harus mempelajari banyak hal dari lingkungan sekitar, seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata kita sebagai Gen Z itu harus melek ya, melek literasi, terutama literasi digital ya. Karena memang setuju banget ya dengan apa yang disampaikan Kak Mia tadi, bahwasanya Gen Z ini memang tidak lepas dengan yang namanya teknologi, yang namanya digital, apalagi sekarang zamannya sudah canggih. Dan alhamdulillah ya dengan adanya teknologi, kita bisa bertemu secara langsung seperti ini ya, walaupun Betul. melalui kanal Zoom ya, Zoom meeting gitu. Nah, itu bisa kita akses dengan mudah gitu ya. Namun tentunya di dalam berbicara tentang teknologi tentunya ada dampak positif dan negatif. Nah, ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maksudnya dengan hal-hal yang positif, maka akan berdampak yang positif. Tetapi kalau kita buka akses seperti semacam pornografi, maka akan berdampak yang buruk juga gitu ya. Oke, di sini kepengen juga sih saya pengen diskusi tentang hal apa sih yang harus dilakukan Gen Z di era digital sekarang? Boleh dijawab Kak Mia? Oke, untuk hal apa sih yang sekiranya bisa dilakukan Gen Z di dunia yang serba digital ini, dunia zaman sekarang. Wah, ini sangat luar biasa banget sih, dengan hadirnya dunia digital itu sangat-sangat memudahkan banget untuk generasi Z mengeksplor satu hal yang mereka sukai gitu kan ya. Contohnya nih aku sendiri tuh suka banget hal-hal yang berbau dengan pendidikan, kemudian, kegiatan-kegiatan sosial, volunteering, seperti itu. Nah, dengan adanya media digital ini, kita juga bisa mengakses lebih banyak informasi yang relate, yang kita concern gitu kan. Dan itu menjadi suatu nilai plus untuk generasi Z mempelajari hal-hal baru. Dan dari situ juga aku banyak, mendapatkan manfaat eee, dari adanya suatu digital literasi itu. Misal nih aku suka sama, volunteering. Nah, dari kegiatan volunteering, kemudian kita mengikuti alur prosesnya, kemudian kita mulai terjun di lapangan, mempelajari hal-hal baru di lapangan. Nah, hal itu bisa kita implikasikan ke kehidupan kita langsung di lingkungan gitu kan. Jadi itu sih hal-hal yang salah satu menjadi benefit ketika kamu, menjelajah dunia digital, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi kita sebagai Gen Z itu jangan sampai dengan adanya digital ini kita terlena gitu ya. Maksudnya tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi nah itu buat teman-teman semuanya. Jadi kita perlu nih mengasah barangkali mengelola potensi diri kita apa gitu ya. Nah, mungkin dari soft skill nih ya, soft skill Gen Z sekarang itu yang dibutuhkan di dunia kerja. Kan sekarang Kak Mia udah bekerja ya, udah memasuki dunia kerja. Nah, kira-kira apa tuh soft skill yang harus diperhatikan?
Oke, untuk soft skill menurut aku juga sangat bervariasi. Kalau aku pribadi ya, dari beberapa pengalaman aku ketika aku terjun sebagai pemagang di kantor advokat, kemudian ketika aku terjun menjadi asisten edukator di sekolah Gajah Wong, inti dari, apa yang perlu dipersiapkan adalah, kita perlu untuk mengasah soft skill kita dalam beradaptasi. Nah, kenapa sih beradaptasi? Karena ketika kita sudah terjun nih ke hal baru, entah itu kita sebenarnya suka atau enggak, kita tuh harus mudah untuk beradaptasi, dan itu hal-hal yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Bagaimana kita cara menilai sesuatu, bagaimana kita menanggapi hal yang mungkin menurut kita nggak sesuai dengan visi misi kita, nah itu bagaimana cara kita menanggapinya, bagaimana cara kita beradaptasi, itu hal yang sangat penting. Itu yang pertama adalah adaptasi. Kemudian yang kedua adalah problem solving. Nah, problem solving ini pemecahan masalah. Tentu ketika kita udah terjun di lapangan pasti banyak banget menemukan hal-hal yang baru kita lakukan di awal gitu, baru pertama kali kita mengalaminya, kemudian kita bingung cara, beradaptasi mungkin atau bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, itu menjadi PR bagi kita sebagai generasi Z untuk bagaimana sih cara kita agar kita tuh bisa tetap beradaptasi, kemudian cara kita agar tetap bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah, mungkin tips dari aku nih teman-teman, teman-teman bisa menanyakan hal-hal tersebut, berkonsultasi mungkin kepada senior, kemudian melakukan sharing kepada teman-teman yang memiliki concern yang, relatable gitu kan. Dan menurut itu sangat membantu banget teman-teman ketika terjun di dunia digital, sepertinya di media sosial dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ada 2 poin penting ya teman-teman ya, yang pertama ada, bagaimana cara kita beradaptasi, kemudian juga yang soft skill yang kedua adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah atau problem solving, seperti itu Kak Alfian. Luar biasa sekali nih dari Kak Mia. Pemaparannya sangat jelas sekali ya. Yang pertama tentang seorang Genji itu harus beradaptasi terhadap sesuatu, kemudian juga harus memiliki kemampuan problem solving. Ya, memang benar ya. Karena di Indonesia ini kan kita udah merdeka nih ya, 78 tahun. Tetapi banyak sekali problem-problemnya, terutama dalam hal sosial, kemanusiaan, banyak sekali. Apalagi sekarang eranya di apa isu dunia juga masih banyak sekali problem-problemnya yang perlu kita cari solusinya sebagai Genji gitu ya. Oke, Kak Mia, tadi Kak Mia itu sempat menyebutkan ya tentang berkecimpung di dunia pendidikan volunteering gitu ya. Nah, kenapa sih Kak Mia ini kok tertarik? Padahal kalau dilihat dari backgroundnya itu kan Kak Mia hukum. Nah, tapi kenapa kok tertarik untuk terjun di dunia pendidikan? Ada apa? Why, why, why? Oke. Wow, ini, cukup panjang sih kalau bisa diceritakan ya, tapi aku mencoba untuk meringkasnya agar teman-teman juga bisa secara detail, bagaimana sih cara aku awal menemukan passion aku, khususnya di bidang volunteering itu sendiri. Nah, teman-teman kalau misal kita, melihat ke zaman belakang gitu ya, ketika aku belum menemukan passion, ketika aku masih bingung masa depanku tuh harus dibentuk kayak gimana sih, planning aku harus kayak gimana tuh, aku pernah ada di posisi itu. Dan mungkin sampai saat ini pun aku masih sama dalam posisi tersebut. Namun beda halnya pada saat-saat ini aku mulai tergambar nih kira-kira planning aku ke depannya bakal menjadi perempuan seperti apa, bakal jadi, pemuda yang seperti apa itu mulai kebayang seperti itu. Nah mungkin awal mulanya itu di tahun 2022. Awal mula karir di dunia volunteering aku di tahun 2022 tersebut. Aku mulai tuh iseng-iseng untuk ikut kegiatan brand ambassador, menjadi, salah satu peserta volunteer, kemudian juga sempat, mencoba beberapa NGO lain. Nah, di situ aku mulai banyak terbuka, mulai banyak mendapat pengalaman yang luar biasa bisa dibilang, dan dari situ juga ketika aku terjun menjadi volunteer, aku merasakan ibaratnya kayak ada panggilan gitu, panggilan dalam hati gitu kan. Ada rasa tersendiri, bahagia tersendiri ketika aku menjadi volunteer. Kenapa bisa bahagia? Karena ketika aku menjadi, pendidik ya, khususnya di bidang volunteer itu sendiri, aku merasakan ketika, teman-teman yang cukup di daerah 3T, mereka tuh merasakan bahwa mengakses pendidikan itu nggak mudah loh. Kita yang berada di Pulau Jawa mungkin ya bisa merasakan kemudahan secara nyata, beda halnya dengan teman-teman yang ada di 3T sana. Nah,
ketika aku melihat hal itu mungkin aku awal agak terenyuh dan di sisi lain aku juga bersyukur karena dari mereka juga aku bisa banyak belajar yang mana, aku nggak bisa temukan ketika aku ada di kota yang penuh dengan kemudahan akses seperti itu. Nah, di situ aku merasa kayak ada rasa bahagia tersendiri belajar bersama mereka, bahkan berbagi bersama mereka. Di situ aku mulai merasakan bahwa ini adalah passion-ku yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya aku sangat-sangat tertarik untuk ikut dan terus ikut di kegiatan volunteer, baik itu di skala lokal maupun skala nasional. Lokalnya itu di daerah Yogyakarta, kemudian di skala nasionalnya itu di Indonesia. Aku pernah di Bangka Belitung, kemudian juga di Lombok, kemudian di daerah Pemalang gitu, di Jawa Timur juga. Dan alhamdulillah dari beberapa pengalaman, volunteering tersebut, aku merasakan suatu rasa kebahagiaan tersendiri bagi aku sih. Jadi, sangat-sangat pengalaman yang luar biasa, sehingga menuntunku untuk menjadi seorang volunteer kembali di Sekolah Gajah Wong, yang mana notabene Sekolah Gajah Wong ini merupakan sekolah kolektif, sekolah gratis gitu ya. Jadi orang tua itu tidak berbayar sepeser pun, melainkan mereka kolektif berbarengan bersama-sama membangun sekolah, seperti itu, Kak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Berarti Kak Mia, kita ini sebenarnya jodoh Kak. Karena gini, karena saya seorang sarjana pendidikan dan bidang saya juga ilmu sosial. Jadi sebenarnya kita jodoh, Kak. Alhamdulillah Allah pertemukan kita gitu ya. Allah pertemuan kita dengan manusia yang sehobi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu secara online melalui Zoom meeting ini ya. Dan nanti juga akan ditayangkan di kanal YouTube gitu ya. Oke. Nah, itu tadi Kak Mia, luar biasa sekali ya. Ternyata banyak banget pengalamannya di dunia volunteering. Tadi sempat di mana tadi di Bangka Belitung ya paling jauh berarti ya. Luar biasa sekali. Nah, ternyata berarti banyak sekali dong relasi yang udah didapatkan dari hasil volunteering tadi. Alhamdulillah banyak banget. Jadi aku nggak mau menutup diri ya untuk mengeksplor hal di luar sana karena kita nggak tahu nih, barangkali dari relasi tersebut 2-3 tahun mendatang mereka bisa membawa rezeki ke kita gitu. Jadi ya begitulah salah satu benefit menjadi volunteer. Masya Allah. Jadi seneng banget ya. Itu salah satu manfaat jadi volunteer terlibat di dunia pendidikan gitu ya. Masya Allah. Selain kita mendapatkan amal jariah, kita juga mendapatkan teman banyak gitu ya. Karena itulah yang namanya ciri khas Gen Z sekarang di era digital. Kita harus banyak-banyak main ya. Karena ada yang orang bilang, orang Jawa bilang ya, akeh dolan, akeh bolo. Beneran, banyak teman, banyak kawan gitu ya. Banyak teman, banyak main. Banyak main, banyak teman. Maaf, maaf. Banyak main, banyak teman. Kebalik tadi ya. Oke, intinya itu tadi ya. Akeh dolan, akeh bolo gitu. Jadi kita banyaklah kita bermain, banyaklah kita berorganisasi bahasanya gitu. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan manusia lainnya. Oke, Kak. Mungkin kita sedikit main game dulu ya. Boleh? Boleh. Biar nggak bosan gitu ya. Games Heeh. apa tuh, Kak? Kayak gamenya adalah clue-nya potongan kata. Waduh, apaan tuh? Oke, clue-nya potongan kata. 4 itu 2, 9 itu 3, 11 itu 3. Clue-nya Perlu dicatat nggak potongan, nih? boleh, boleh. Clue-nya potongan kata. Ya, clue-nya Oke, potongan kata. potongan kata. Saya ulangi lagi. 4 itu 2, 4 itu 2, 3 itu 2, 3 itu 2, 8 itu 3. 8 itu 3, Nah, sekarang pertanyaannya, 9 ditambah 3 berapa? 9 ditambah 3. Kalau misal Clue mau jawab yang realnya ada 12. clue-nya potongan kata. Potongan Clue-nya kata apa potongan tuh? kata. 4 itu 2, 1 itu 2, 3 itu 2. Clue-nya potongan kata. Kok bisa sih? Gimana 4 tuh, Kak? 4 itu 2, M. 4 itu 2, Nyerah dak? Nyerah dak?
Belum sih, Gerak. tapi penasaran aja cara mainnya gimana. Oke, 4 itu 2, Oke, 4 itu 2, 8 itu 3, 8 itu 3, 9 itu 3, 9 itu 3, 3 itu 2. 3 itu 2. Oke. Clue-nya potongan kata. Hah, Oke, coba ya, ini kayaknya dicoba. nggak bisa dijawab secara real matematik ya. Coba, dicoba ya. 9 ditambah 4. Tadi katanya Berapa? 9 tambah 3. Sekarang 9 ditambah 4. 9 ditambah 4. 5. Bukan. Benar. Oke, berarti udah nyambung ya clue-nya ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, Bener oke. nggak sih? Iya benar, benar. Karena clue-nya Kok potongan bisa? kata. Ya itu tadi clue-nya potongan kata. Masya Allah. Oke, baru tepuk tangan online dong. Thank you. Bentar ya. Tepuk tangan online kali ya. Mana ini? Iya ya, aku Itu kasih udah. reaction. Oke, tepuk tangan online. Oke, sekarang kita kembali lagi ke inspiring Gen Z membangun negeri, gitu ya. Nah, kita ini kan generasi Z. Tadi usia Kak Mia 23 tahun dan usia saya 24 tahun, gitu ya. Si ganjil dan si genap berarti ya. Itu. Nah, apa sih harapan selaku Kak Mia ya sebagai Gen Z? Mimpinya ya. Kan kita masa depan kita masih panjang ya. Mimpi apa yang ingin kita capai untuk Indonesia kita ini? Sesuai dengan profesi kita, gitu ya, sesuai dengan background kita lah. Profesi aja, profesi. Apa mimpinya? Waduh, kalau ngomongin soal mimpi ini kayaknya deep banget gitu ya teman-teman ya, ngomongin soal mimpi. Pribadi kita sebagai Gen Z mungkin bisa mengupayakan hal-hal apapun itu yang sesuai dengan passion kita. Misal nih, aku pribadi, aku jujur background hukum sebelumnya, tapi karena aku berkecimpung di dunia pendidikan dan di dunia sosial, aku pengen banget untuk mengestablishkan gitu ya, berkelanjutan kembali, baik itu mengcompare mungkin atau mengcombine antara aku sebagai background sarjana hukum dan juga dengan passion aku di bidang pendidikan sosial. Nah, aku pengen banget jujur ya, aku pengen ada cita-cita kecil mungkin yang teman-teman bisa mengaminkan di rumah, aku pengen jadi sebagai hakim anak. Nah, why kenapa hakim anak gitu ya? First karena aku sebagai alumni hukum gitu kan, mau nggak mau aku juga harus mengimplementasikan apa yang pernah aku pelajari sebelumnya. Nah, namun di sisi lain, ketika aku menjadi volunteer, aku merasakan hal-hal yang sangat berbeda antara mengajarkan anak yang notabene-nya, mereka belum beruntung gitu ya, secara lingkungan dengan anak-anak yang beruntung gitu, itu sangat beda banget. Nah, di situ aku mengetahui juga mungkin di fakta sosialnya bahwa banyak banget anak-anak mungkin ya contohnya seperti anak pengamen atau anak-anak pemulung yang mereka tuh tidak sedikit, melakukan hal-hal tindak pidana seperti itu ya misalnya. Nah, itu juga menjadi perhatian serius nih bagi hakim-hakim anak khususnya di Indonesia, karena bagaimana sih cara kita mengupayakan agar nantinya tercipta sebuah generasi, khususnya di teman-teman yang belum beruntung itu menjadi generasi yang melek hukum dan juga tidak mudahnya mereka melakukan tindak pidana. Nah, dari situ aku pengen banget ya menjadi hakim anak, teman-teman. Nah, tapi secara pribadi nih buat teman-teman semua, harapanku generasi Z, kalian adalah, suatu tombaknya Indonesia gitu ya, calon pemimpinnya bangsa Indonesia. Kalian bisa mengekspresikan apapun hal yang kalian suka, yang notabenenya bisa memberikan manfaat, nggak hanya untuk diri kalian sendiri, melainkan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar baik keluarga, baik itu teman, rekan kerja, bahkan kalau bisa nih kita bisa bermanfaatnya untuk seluruh Indonesia gitu kan. Jadi, aku sendiri pribadi, dulu mungkin aku suka melihat kepada suatu hasil dalam memproseskan suatu hal, tapi belakangan ini aku mulai menyadari bahwasannya kalau kita, melihat pada suatu hasil itu nggak akan berdampak
baik pada diri kita, jujurly. Itu yang aku rasakan. Mungkin kita ketika berorientasi pada hasil, kita akan melihat hasil tersebut sebagai patokan utama. Tapi kalau misal kita nggak mencapai hasil tersebut, tentu kita akan kecewa. Nah, dari sini aku berharap pada teman-teman generasi Z, kalian fokus pada proses yang kalian jalani saat ini, fokus pada hal-hal yang bisa kalian upayakan, entah itu sesuai dengan background kalian atau tidak, setidaknya kalian bisa memberikan kebermanfaatan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Semangat generasi Z, kalian pasti bisa. Siap siap siap. Oke, luar biasa sekali ya Kak Mia. Jadi memang kita sebagai Gen Z harus apa yang kita lakukan itu harus memberikan dampak, harus bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Orang lain. Gitu ya. Oke Kak, itu terakhir ini ya. Karena kita berkenalan itu dalam suatu platform ya. Platform, boleh diceritakan dong platform apa dan kenapa alasan mendirikan suatu platform itu? Boleh diceritakan? Oke, halo teman-teman. Jadi aku di sini sama Kak Alfian, sebelumnya kenal dari dunia digital juga, media sosial. Kalau misal aku boleh sebut merek mungkin namanya Instagram gitu ya, dan aku pada saat itu, merintis sebuah platform mini platform yang mana harapanku bisa mewadahi teman-teman semua di rumah untuk, berlatih public speaking, kemudian kalian bisa berlatih bagaimana cara percaya diri, kayak gitu kan. Aku mendirikan platform bernama Ruang Omong. Nah, di ruang omong ini aku juga sebenarnya itu agak ragu juga di awal, antara iya apa enggak gitu untuk lanjut ke step selanjutnya gitu ya. Aku sempat ada keraguan untuk mendirikan ruang omong itu sendiri. Tapi balik lagi, aku tipe orang yang perfeksionis sebelumnya, namun ketika aku menjadikan ruang omong sebagai hal yang perfeksionis, mungkin itu nggak akan maju hingga sekarang ya, aku mungkin nggak bakal bergerak hingga di titik ini. Namun dengan adanya suatu proses, dengan adanya suatu support dari teman-teman semua, khususnya dari Kak Alfian juga yang telah men-support Ruang Omong, kita bisa bergerak kembali hingga saat ini dan alhamdulillah mungkin sekitar ada 20-an orang yang sudah bergabung menjadi komunitas di Ruang Omong dan aku juga cukup sangat-sangat mengapresiasi progres dari teman-teman semuanya yang sangat luar biasa. Baik pengalaman menjadi narasumber, baik juga ada yang berlatih menjadi moderator dan jadi host. Nah, itu menjadi sebuah nilai plus, poin plus buat teman-teman semuanya di rumah, yang mana hal itu mungkin bisa menjadi sebuah value ke depannya ketika kalian akan, menjadi seorang public figure mungkin ya, seperti itu. Nah, seperti itu sih, Kak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata seorang pendiri platform, apa namanya tadi? Namanya Ruang Omong. Ruang Omong. Oke, mungkin nanti teman-teman boleh kepoin tuh Instagramnya Ruang Omong kalau kepengen belajar ngomong gitu ya atau belajar public speaking ya. Oke. Luar biasa Betul. sekali memang anak-anak zaman sekarang itu memang harus punya kekreativitas, harus punya keinovasian gitu ya. Karena itu bisa membangun negeri. Itu luar biasa yang dilakukan Kak Mia ini untuk mendirikan platform Ruang Omong itu juga salah satu bentuk kontribusi seorang Gen Z ya, seorang Gen Z bahasanya untuk membangun negeri. Karena itu tadi ya semakin banyak kita dolan ya, akeh dolan, Akeh bolo. akeh bolo itu. Jadi tagline kita hari ini itu tadi ya, akeh dolan, akeh Akeh bolo dolan, ya. akeh bolo. Heeh, oke. Oke Kak, barangkali itu ya, karena kurang lebih kita udah setengah jam kali ya pertemuan kita. Terakhir Kak, kata-kata terakhir untuk Gen Z. Waduh, kata-kata terakhir gitu ya. Mungkin salah satu quotes yang aku sangat sukai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu bukan kesulitan yang membuat kita takut, namun ketakutanlah yang membuat kita sulit. Harapannya buat teman-teman di rumah, khususnya generasi Z, kalian jangan pernah ragu untuk memulai hal, jangan takut untuk memulai hal baik, karena apa? Kita nggak pernah tahu dari hal-hal baik tersebut akan menuai kebermanfaatan untuk sesama. Jadi semoga kalian bisa menemukan passion-nya, semoga kalian bisa menemukan jati diri kalian dan juga menuai kebermanfaatan untuk Indonesia. Semangat, kita bisa pasti menjadi luar biasa. Oke, oke. Dan pesan dari aku pribadi juga, kita sebagai Gen Z itu harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak berkreativitas
harus banyak-banyak main ya, banyak main, ake dolan, ake bolo gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga tayangan ini bermanfaat buat teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga kita selalu menjadi seseorang yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya gitu ya. Oke, terima Amin. kasih Kak Mia sudah mampir di podcast Ngota Inspiratif. Oke, thank Assalamualaikum you juga Kak warahmatullahi Alfian. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.